kesadaran. Makna sila kedua Pancasila yang pertama ialah kesadaran. Kesadaran perilaku setiap rakyat Indonesia akan disesuaikan dengan nilai-nilai moral dan tuntunan hati nurani yang ada pada sanubari setiap pribadi masing-masing. Atas kesadaran tersebut, diharapkan bisa memberikan pesan moral dari masing-masing lembaga masyarakat Indonesia untuk melakukan atau melaksanakan pengembangan sesuai dengan kapasitasnya. Kedua, hak asasi manusia. Makna sila kedua yang berikutnya ialah serangkaian pengakuan serta menghormati hak asasi manusia atau HAM antara individu yang sejenisnya memiliki seseorang ketika ia baru lahir dari rahim ibunya. Yang ketiga, kemanusiaan. Makna sila kedua Pancasila yang selanjutnya ialah mengembangkan atau menumbuhkan sikap saling mencintai antar sesama makhluk atas dasar kemanusiaan. Jika bisa dilaksanakan hal di atas, tentunya tindakan manusia mempunyai batas yang akan mengurangi jumlah tindak kejahatan. Yang keempat adalah keadilan. Makna sila kedua Pancasila yang keempat ialah proses untuk bisa menerapkan kehidupan yang adil dan beradab. Makna yang satu ini sangat penting mengingat pembangunan yang ada harus merata, serta harus dilakukan dengan terus mempertimbangkan jumlah penduduk, wilayah, dan hal lainnya. Yang kelima, ada tenggang rasa. Pengalaman dalam mewujudkan sikap yang tergantung dalam sila kedua Pancasila ini memberikan dorongan dalam memunculkan dan mengembangkan sikap tenggang rasa atau saling menghormati dalam hubungan sosial baik antar individu maupun kelompok masyarakat. Rantai emas melambangkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Rantai emas berlatar merah yang terletak di bagian kanan bawah perisai. Rantai emas terdiri atas mata rantai yang berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling berkaitan. Rantai memiliki simbol yang melambangkan bahwa setiap manusia, laki-laki dan perempuan saling membutuhkan satu sama lain dan perlu bersatu menjadi kuat seperti sebuah rantai. Mata rantai segi empat melambangkan sebagai laki-laki, sementara mata rantai lingkaran melambangkan sebagai perempuan. Contoh-contoh penerapan sila kedua. Pertama, bisa dengan menghormati adat istiadat yang berkembang di masyarakat. Yang kedua, menghargai pendapat orang lain, berteman dengan siapapun tanpa membedakan ras, suku, dan agama, beri bantuan untuk korban bencana, jalankan peran dalam keluarga dengan baik. Contoh pengamalan sila kedua dalam ruang lingkup keluarga yang pertama adalah saling menghargai, menghormati, dan berbicara sopan santun, terutama pada orang tua ataupun saudara-saudara yang tinggal satu rumah. Contoh pengamalan sila kedua dalam ruang lingkup masyarakat yang pertama adalah saling menghargai pendapat atau perbedaan agama dan include perbedaan lainnya. Yang kedua adalah sikap saling tolong-menolong, gotong royong ketika dibutuhkan antara individu dengan individu atau individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok lainnya. Dan yang ketiga adalah beribadah tanpa harus memandang dia beribadah atau beragama apa. Contoh pengamalan Pancasila yang terakhir yang berada dalam ruang lingkup sekolah yang pertama adalah sikap saling menghargai antara individu dengan individu lainnya. Itu juga bisa termasuk menghargai perbedaan ras, perbedaan pendapat, dan perbedaan agama atau kepercayaan individu masing-masing. Yang kedua adalah sikap saling mengasihi antara individu dengan individu ataupun kelompok dengan kelompok yang berada dalam ruang sekolah. Dan yang ketiga adalah saling menghormati kepada guru, terutama kepada guru yang jauh lebih tua, dan juga jangan lupa untuk menghormati antara sesama murid-murid. Ya, baik. Kali ini saya akan membahas tentang toleransi. Sebenarnya, apa sih itu toleransi? Saya mengutip dari Michael Wasler. Dikatakan kalau toleransi adalah sikap keniscayaan
yang harus ada di dalam kehidupan masyarakat. Jadi, maksudnya adalah sebuah sikap yang harus kita hargai, di mana dalam bermasyarakat itu kan ada banyak suku, etnis, agama, bahkan budaya. Nah, di sini kita menghargai itu untuk hal-hal tersebut. Jadi biar nanti kita tuh bisa hidup berdampingan lah. Toleransi sendiri itu ada dalam sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini toleransi berada di bagian beradab. Sehingga sila kedua sendiri juga mengajarkan manusia untuk membentuk sikap yang baik dan juga menjadikan diri kita sebagai pribadi yang benar-benar bisa dikatakan bagus di mata orang, baik itu secara antar kelompok, individu, atau mungkin antar negara. Maka dari itu, toleransi sendiri bisa dikatakan sebagai bagian dari sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu, toleransi sendiri apakah hanya sebatas toleransi? Kenyataannya, toleransi sendiri adalah ketika kita mau mengakui dan menghargai semua hal yang bukan milik kita. Jadi balik lagi ke tadi, kayak agama, etnis, budaya, itu kan gak semua ada di kita ya. Tidak semuanya ada di kita. Maka dari itu, kita sebagai orang yang berbeda pandangan, berbeda etnis, berbeda agama, dan lain-lain, kayak agama, etnis, budaya, itu kan gak semua ada di kita ya. Tidak semuanya ada di kita. Maka dari itu, kita sebagai orang yang berbeda pandangan, berbeda etnis, berbeda agama, dan lain-lain, kita harus toleransi, kita harus menghargai, supaya hubungan kita dengan orang lain itu bisa tetap berjalan damai. Seperti yang kita tahu, apabila kita tidak menjalankan yang namanya toleransi, akan ada banyak hal yang bisa menjadi suatu permasalahan. Dan itu tidak harus hal-hal yang besar. Jadi toleransi itu tuh nggak harus hal yang besar. Nggak kayak menghargai agama, terus budaya, dan lain-lain. Tidak harus. Misalkan ada orang butuh waktu itu, dia pengen istirahat, ya udah, kita persilakan dia. Nggak usah dipaksa-paksa, ayo ikut gua, nggak usah. Hal tersebut juga merupakan bagian dari toleransi, yang mana dia butuh istirahat, dan kalau memang tidak bisa ya jangan dipaksa gitu. Itu merupakan salah satu hal kecil. Dan juga toleransi bisa juga berada di dalam manajemen waktu. Semisal kita ingin mengumpulkan tugas yang mana deadline-nya itu misalkan jam 9 pagi. Sebelum jam 9 kita harus bisa yang namanya mengumpulkan. Di luar jam 9 ya toleransinya adalah bisa saja nilai dikurangin atau mungkin tugas tidak diterima. Itu merupakan salah satu bentuk toleransi yang kecil. Untuk yang besar seperti tadi ya, agama, etnis, dan budaya, dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu, Pancasila sendiri memang tanpa kita sadari sebenarnya dia juga membentuk suatu kepribadian kita yang beretika dan moral, yang mana etika dan moral itu merupakan bagian dari toleransi. Itu saja, terima kasih.